Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur terus melakukan proses identifikasi terhadap para korban kebakaran Glodok Plaza. Pemeriksaan terhadap sampel postmortem yang berasal dari 8 kantung jenazah dan data antemortem yang dikirimkan oleh 14 keluarga mulai dikerucutkan menjadi jenazah laki-laki dan perempuan. Kepala Bidang Pelayanan dan Kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko mengatakan pihaknya terus berusaha mengidentifikasi jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Proses identifikasi melalui data postmortem yang berasal dari 8 kantung jenazah dan data antemortem yang dikirimkan oleh 14 keluarga telah dilakukan. Dari hasil rekonsiliasi tim dokter Rumah Sakit Polri, proses identifikasi mulai mengerucut menjadi jenazah laki-laki dan perempuan. Dari 22 sampel yang diperiksa, ada 2 sampel yang dideskripsikan merupakan jenazah perempuan. Meski demikian, 2 sampel yang dideskripsikan adalah jenazah perempuan masih belum teridentifikasi. Dari hasil pemeriksaan postmortem di kamar jenazah, kami bisa secara fisik antropologi kami bisa menentukan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan dengan usia dewasa. Jadi nanti itu mungkin bisa kita percepat untuk pemeriksaan DNA karena kita sudah tahu jenis kelaminnya dan dia bisa cocokkan dengan yang layak dari 19. Kita bisa mendeskripsi kalau nanti ini adalah perempuan, kita tidak cocokkan dengan data yang laki-laki. Nah, mengerucut. Termasuk tadi juga kami berkoordinasi dengan penyidik untuk siapa yang melaporkan ini harus kita pastikan. Misalnya orang tuanya melaporkan, tahunya dari mana? Ternyata dari teman korban yang selamat. Itu lebih afdol. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Renata, dari 22 sampel telah terdeskripsi jenis kelamin 2 jenazah. Lalu bagaimana dengan sampel lainnya? Apakah siang ini ada yang kembali terdeskripsi? Ya Imron, saat ini kami masih terus menunggu update terkait dengan pemeriksaan DNA karena yang kita ketahui memang Rumah Sakit Polri ini sudah menerima atau mengambil 22 sampel DNA dari 8 kantong jenazah yang memang sudah dievakuasi dari TKP kebakaran Glodok Plaza yang kemudian dibawa langsung ke Rumah Sakit Polri untuk kemudian diidentifikasi. Ini masih terus dalam proses identifikasi dan memang dari 2 sampel tersebut sudah berhasil diidentifikasi bahwa ini ada jenazah berjenis kelamin perempuan, begitu, perempuan dewasa. Namun belum dapat didetilkan lagi identitas lebih detail terkait dengan penemuan ataupun identifikasi yang sudah berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Polri mengenai identifikasi perempuan dewasa tersebut. Nah, selain itu juga dari 8 kantong jenazah yang sudah diterima di Rumah Sakit Polri ini kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan pengecekan dan kemudian dilakukan pemeriksaan DNA. Sampai saat ini sudah ada 22 sampel, Imron, dan kami masih nantikan informasi lebih detail apakah sudah ada yang sudah berhasil diidentifikasi dari sampel-sampel tersebut. Di sisi lain, juga disampaikan oleh Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi ini mengungkapkan bahwa 6 korban kebakaran Glodok Plaza ini terindikasi merupakan kru pesawat atau pramugari dan pramugara. Jadi Rumah Sakit Polri dengan adanya indikasi ini kemudian mengirimkan surat ke Balai Kesehatan Penerbangan untuk meminta rekam medis. Nantinya rekam medis ini yang akan membantu proses identifikasi dari Rumah Sakit Polri untuk melengkapi data proses identifikasi korban. Nah, memang Imron dan juga saudara, kita tahu ada 2 kendala dari proses identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri. Yang pertama, kita tahu kebakaran maut di Glodok Plaza ini merupakan open disaster. Jadi masih terbuka kemungkinan bahwa laporan-laporan yang dilakukan oleh pihak keluarga ini sampai saat ini sudah ada 14 laporan ini
bisa terus bertambah dan bahkan yang ditemukan di TKP kebakaran pun belum tentu termasuk dalam 14 laporan tersebut. Selain itu juga Imron, kondisi fisik korban yang terbakar ini kita ketahui luka bakarnya di derajat 4 yang merupakan level atau tingkatan yang paling parah, sehingga ini membuat petugas sulit untuk mengidentifikasi jasad-jasad yang kemudian sudah ada 8 kantong jenazah yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri. Masih kita tunggu bagaimana update terkini terkait dengan proses identifikasi, Imron. Apakah siang hari ini ada keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri, dan untuk mempercepat proses identifikasi, data apa saja yang harus dibawa oleh keluarga? Ya, Imron, sejauh ini yang kami pantau belum ada keluarga yang terlihat untuk melakukan pelaporan korban hilang dari kebakaran Glodok pada Rabu malam kemarin, yang dimana memang kalau keluarga ingin melapor, ini bisa langsung ke pos antemortem DVI yang berlokasi di Rumah Sakit Polri tempat kami melaporkan, dan nantinya akan ada petugas yang berjaga untuk meregistrasi keluarga korban. Setelah melakukan registrasi, nantinya keluarga korban ini akan diwawancara untuk melengkapi data-data antemortem. Data-data yang bisa dibawa oleh pihak keluarga ini cukup banyak untuk membantu proses identifikasi tentunya, yaitu foto korban, kemudian juga ciri fisik khas korban, rekaman gigi korban, sidik jari korban, sampel DNA korban, dan beberapa bukti-bukti atau data-data antemortem lain bisa dibawa dan nantinya akan didalami melalui proses wawancara. Sejauh ini sudah ada 14 laporan yang diterima oleh Rumah Sakit Polri. Selain itu, karena sudah ada 14 laporan, yang berarti sudah ada juga sampel-sampel yang telah diterima oleh tim DVI Rumah Sakit Polri untuk membantu proses identifikasi dari korban-korban kebakaran. Masih kita nantikan bagaimana proses identifikasi ini. Sampai saat ini memang belum ada keluarga korban lagi yang datang untuk melaporkan korban hilang dari kebakaran Glodok Plaza. Kembali kepada Anda, Imron. Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga siang hari ini telah menerima 22 sampel DNA dari 8 kantung jenazah. Sementara itu, beberapa data yang bisa dibawa oleh pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya adalah diantaranya foto korban, kemudian rekam data gigi, sidik jari, dan juga ciri-ciri spesifik korban. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat bertugas.